Sing bener nopo? Sing bener matahari sinarnya nggak bisa nembus jasad Nabi mengeluarkan bayangan karena matahari adalah bagian dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Sinar yang ada di alam semesta itu bagian dari nurnya Nabi. Diambil dari nur Nabi diciptakan alam semesta. Contoh, ada umpama nih di satu meja yang ruangannya gelap, biar kita agak paham maksudnya. Ruangan gelap, ada lilin nyala, sebelahnya ada botol atau gelas, sampingnya. Ruangan gelap, lilin nyala, sebelahnya botol ini kan muncul bayangan nggak? Muncul, karena bayangan dari sinar lilin tadi. Okay? Lilinnya sebelah kiri, gelasnya kalau kiri dari saya maksudnya, gelasnya tengah. Dari sini ada lampu 500 watt yang terangnya lebih jauh dari lilin. Tadi waktu lampu ini belum nyala, bayangan ini muncul karena sinar lilin, sehingga bayangannya ke sana, kena sinar lilin. Tapi begitu kena sinar yang lebih besar, yang 500 watt, bayangannya hilang nggak? Kalah dengan sinar yang lebih besar, nggak muncul bayangan dari lilin sama sekali. Begitu juga perbandingan matahari dengan cahaya Nabi Muhammad SAW, nggak ngefek cahaya. Sampai karena alam semesta ini dicipta dari nur Nabi, semua alam sinkron dengan Nabi, nyambung. Mulanya pas waktu Isra dan Mi'raj, waktu Mi'raj Nabi naik ke langit satu, langit dua, ke alam malakut, alam nur, alam jabarut, semua alam. Bahkan Nabi ditunjukkan ke alam akhirat, ke alam barzah, lihat kondisi orang yang disiksa, semua alam Nabi masuk, melewati semua tempat. Nabi tubuhnya tidak ngefek karena alam ini sinkron, alam itu nyambung karena sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Sampai malaikat Jibril mawon ingkang dampingi kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj di satu titik, di satu tempat, malaikat Jibril pamitan boten saged terusaken, nggak sanggup, nggak mampu, kemampuannya terbatas. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, sampai sini saya nggak bisa lanjutkan sampai engkau menghadap Allah, berjumpa dengan Allah, karena batas kemampuan saya cuma sampai sini. Satu langkah saya melewati batas kemampuan, lumer, hancur, lebur. Padahal malaikat Jibril itu malaikat yang paling kuat, rajane malaikat. Saya pernah dapat riwayat dari lisan guru saya, disebutkan ciri-ciri fisik malaikat Jibril alaihissalam. Ada banyak pendapat, itu yang paling sahih. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling kuat cahayanya, karena malaikat kan dicipta dari nur, ya. Malaikat itu dari nur, paling kuat cahayanya, besarnya luar biasa. Dzujanahain, memiliki dua sayap. Satu sayap 700 kanan, 700 kiri. Itu sayap satu yang 700 umpama dilepas, dijatuhkan, bumi ketutupan. Satu sayap bumi. Kayak apa gedenya? Jadi itu kuat. Malaikat Jibril yang dahsyat, besar, kuat, yang luar biasa, bisa ngatur seluruh para malaikat. Yang ngatur seluruh para malaikat Jibril. Yang ngatur semesta ini, galaksi ini. Ada malaikat di langit satu, langit dua, langit tiga. Ada yang di antara langit satu dan langit dua. Ada malaikat penjaga gunung. Ada semua malaikat yang ngatur. Malaikat Jibril lari sana, lari sini dengan gesitnya. Tapi begitu ngawal Nabi Muhammad sampai pada titik tertentu, nyerah, nggak sanggup. Kalau saya langkah di atas kemampuan saya, hancur lebur saya. Tapi kan Nabi terus sampai menghadap Allah Subhanahu. Asyarun lakal, manusia nggak sama seperti manusia. Manusia super ini makhluk Allah paling istimewa. Makanya kalau ada orang, jangan terlalu berlebihan nyanjung Nabi. Ojo berlebihan apa? Dibanding pujian Allah dalam Al-Quran, kita pujian manusia yang serba terbatas. Allah yang maha luas, maha mampu, gak terbatas kemampuannya. Muji Nabi yang maha dengan pujian kemahaannya. Dibanding kita yang serba lemah, serba kekurangan kemampuannya, ilmunya dalam menyampaikan keindahan, punya kebatas kemampuan. Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin. Allah puji dengan pujian dahsyat. Sesungguhnya engkau berada di atas budi pekerti, ala khuluqin, bukan fi. Kalau fi di dalam, berarti Nabi masuk bagian budi pekerti, tapi Nabi di atas budi pekerti yang agung. Kenapa Nabi di atasnya? Karena budi pekerti yang paling agung saja masih butuh kesempurnaan dari Nabi Muhammad SAW.
yang agung ini yang ada di alam semesta masih butuh, belum sempurna, sehingga Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak yang baik, belum sempurna. Karena yang terbaik adalah Nabi Muhammad, sehingga sebelum ada Nabi Muhammad, akhlak ini walaupun terbaik tetap belum sempurna. Nabi diutus liutammima makarimal, untuk menyempurnakan akhlak yang baik, disempurnakan dengan keindahan Nabi Muhammad sallallahu. Jadi kalau ingin yang terbaik maka tidak bisa ada pilihan lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin istimewa maka nggak ada yang lebih istimewa melebihi Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin sempurna di antara makhluk, tidak ada makhluk tersempurna melebihi Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan, kejayaan, bahkan bukan cuma di dunia saja, sampai akhirat, kuncinya Nabi Muhammad SAW. Salam Nabi Muhammad. Orang cari kemuliaan tidak jalur Nabi Muhammad, pasti kemuliaannya semu, pasti ada banyak kekurangan dan hilang dengan mudah. Karena hakikat kemuliaan sumbernya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulanya Bang Abun dan alam semesta jagat raya dicipta karena nur Nabi. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada alam semesta. Maka dalam hadis qudsi Allah kuatkan lagi kedudukan Nabi. Allah tunjukkan lagi bahwa alam semesta itu ada karena Nabi. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya Muhammad, laulaka ma khalaqtul aflaq. Wahai Nabi Muhammad, kalau bukan karenamu, kalau bukan karena dirimu, aku tidak ciptakan alam semesta. Artinya alam semesta ini tercipta karena ada nurnya Nabi. Pengapunten, hatta jati rokeh anak ya gara-gara anaknya Kanjeng. Panjenengan saged nikmatin semua fasilitas hidup di dunia bisa dinikmatin dari Allah, wasilah perantarane Kanjeng. Terus kon mulutan emoh, kon urunan mulutan sungkan, kon syukur atas kelahiran Nabi emoh, colok matanya. Ya nggak sadar ini kita dapat nikmatin dari Allah, tapi wasilahnya siapa? Perantaranya sih Allah yang kasih nikmat. Tapi tanpa Nabi kita nggak bisa dapat apa-apa. Kita kenal Islam juga karena Nabi, kenal kemuliaan ajaran Islam karena Nabi, kenal mulianya Ramadan karena Nabi, kenal semua kebaikan karena Kanjeng Nabi. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, innama Allahul mu'ti wa ana qasim. Sesungguhnya yang maha pemberi Allah, tapi penyebab dibaginya ke semua makhluk aku. Nabi Muhammad yang jadi wasilah, pemberinya Allah tapi nyambung, yang membagikan semua nikmat itu Nabi Muhammad SAW. Perantarane Kanjeng. Panjenengan angsal sedoyo kenikmatan saking Gusti Allah berkahi Kanjeng Nabi. Tulis setahun sepisan kon muludan emoh jelei boten. Jelei nemen. Ya Allah, mau syukur sama Allah, kalau nggak mau syukur kepada Nabi Muhammad nggak bisa. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, coba dengarkan ibu-ibu, kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia yang menjadi sebab datangnya nikmat dari Allah, maka dia tidak pandai bersyukur sama Allah. Mulane para kiai dong urusan maulid semangat luar biasa. Tanggal 1 kumpul sampai tanggal 12. Tang Tegal niku enten ember, Pak. Tang Tegal enten ember sing diisi panganan kok macam-macam niku embere gede-gedenan. Berkati kang ngene ember. Kalau tanggal 12 musala masjid niku ngumpulaken berkat, ana sing ember, ana sing saniki malah sudah modern. Ada yang magic chair, magicom, ada yang kompor gas, ada yang kipas angin, ada yang semacam. Dulu kalau ember itu kalau orang-orang yang betul-betul syukur sama Allah, terima kasih. Abah niku sering kadang-kadang emberin juga sarung Samarinda BHS itu selatan. BHS kiaine pira, Habibi pira 10 nyong BHS. Kok didoleh nang embere BHS saking kulo tambah. Kadang-kadang ada yang dalamnya kasih uang, ada kerudung, ada macam-macam, masya Allah. Itu dulu dididik sama kiai-kiai kita, ulama Nusantara yang pandai cara mengemas ibadah yang paling indah yang nggak pernah ada kita lihat di negara mana. Jadi kiai ini kipat
pan muludan ayamnya dipakani ben lemu. Wedhuse pakani padha wis mlebu muludan sebelah masak sing enak. Syukuran terima kasih maring Gusti Allah go nyukuri kelairane Kanjeng. Kumpul baca muludan, baca sholawatan, baca zikir, baca doa, nasihat, baru balik dibagi ember seneng kabeh bocah cilik niku kadang-kadang gawe ember seneng epur ana ndoge. Zaman riyin ndok siji wis seneng epur, zaman saiki ndok ora payu ya. Kemarin ndok asin seneng epur, bagi telu, bagi papat. Pangapunten, ini kemasan semacam ini sebetulnya cara ulama kita yang pandai, karena Allah dalam Al-Quran memerintahkan nyambut rahmat Allah terbesar itu Nabi Muhammad suruh disambut dengan senang. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan atas anugerah Allah dan rahmat Allah. Rahmat Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Atas anugerah Allah dan atas Nabi Muhammad yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Untuk itu dari dua hal itu sambutlah bahagia. Kongkon bunga nyambut Kanjeng Nabi. Bagi anak wong jarene ngakune wong Islam, makune Ahlus Sunnah wal Jamaah banget. Giliran wong pada seneng, wong lagi muludan, wong lagi marhabanan, bagi-bagi berkat, seneng lagi pada gembira. Allah suruh bergembira, ada satu ngakunya muslim merengut. Anak beli model kayak gue. Nah ini tak aman kayak nelaka ya. Tentu kelana bro. Suara speaker lagi sholawatan, bukan lagi apa nyanyi-nyanyi. Kalau ngomong nyanyi. Kayak mau Kristen nyanyi yang gereja, masya Allah sholawatan nyanyi. Kok sih disedekahkan orang sah, bid'ah haram. Ada nggak model gitu? Melas. Allah suruh bergembira, manusia bergembira, dia nggak bergembira. Masya Allah. Seperti kejadian pas Nabi lahir. Nabi lahir, alam semesta bergembira semuanya. Arsy Allah berdendang. Kita baca di Diba. Kalau yang baca Diba itu ada fahtazal arsyu taraban wastimsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wa amtala'ati samawatu anwara wa dujjatil malaikah tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Niku teng Diba disebutkan detik-detik Nabi lahir. Makanya ayat ini atau pasal ini menjelang lahirnya Nabi sebelum mahal qiyam. Fahtazal arsyu taraban wastimsyara. Arsy-nya Allah bergoncang saking gembiranya, saking senengnya, gampangannya joget arsy itu. Goyang, malaikatnya ikut goyang semuanya. Kenapa ditanya? Seneng karena detik-detik Nabi mulai. Taraban wastimsyara, taraban itu bergembira, goyangnya sambil gembira. Kemudian wasdadal kursiyyu haibatan. Kursi Allah, ciptaan Allah namanya, makhluk Allah namanya kursi besar itu, munculkan haibah dan indahnya, keindahannya dimunculkan. Kemudian wamtala'ati samawatu anwar, muncullah sinar-sinar dari semua langit. Langit padang memancarkan cahaya yang luar biasa langit itu. Kemudian wadajjatil malaikah, malaikat bergemuruh, tahlil, tamjid, nyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Mulane dompat mahal qiyam niku ana subhanallah alhamdulillah niku gemuruhnya malaikat nyambut kelahirannya Kanjeng. Kabeh seneng, arsy, kursi, langit, malaikat, bunga Kanjeng Nabi lahir. Cuma memang saat itu ada satu makhluk yang enggak seneng. Ana siji makhluk pas pan lahir Kanjeng Nabi merengut, ndak saya mumet, stres. Sinten makhluk niku? Hah? Bukan jin, kalau jin ada yang Islam. Apa? Nah, betul suaranya sama tadi tuh. Iblis. Rajane setan niku iblis. Iblis ini makhluk Allah yang saat Nabi lahir benci, bahkan nangis. Ada 4 tangisan iblis, salah satunya saat Nabi lahir. Nangis sedih, kacau, gak seneng. Nabi lahir ke sana. Kalau ini sekarang setiap tanggal lahirnya Nabi, bulan Maulid, Rabiul Awal, kita peringati, manusia pada senang semua, umat Islam pada senang. Terus ada orang yang nggak senang, tiru-tiru siapa berarti? Sing ditiru siapa? Malaikat senang, arsy, kursi, langit, bumi semuanya senang. Satu tok yang nggak senang. Nah terus
kita senang, ada satu orang kelompok manusia nggak senang. Berarti dia ngikutin secara nggak sadar, ngikutin makhluk Allah yang terlaknat. Bagaimana nggak senang? Kalau anak lahir biasa saja, anak kita lahir senang banget. Gih, lama nggak punya anak terus anak lahir selamat, senang nggak? Senang. Yang lahir Nabi Muhammad kekasih Allah, yang lahir manusia yang paling punya jasa besar untuk kita, yang lahir juru selamat kita dunia akhirat, yang lahir adalah yang memperjuangkan keselamatan kita supaya kita di surga nanti. Doa tiap malam sampai bengkak doakan kita umatnya. Sayangnya sama umatnya melebihi sayangnya ibu kepada kita. Ibu sayangnya nggak terkalahkan kan? Hanya satu yang bisa mengalahkan sayangnya ibu, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lebih sayang dari orang tua kita kepada kita. Masya, sampai mau meninggal saja umati nyebutnya. Yang disebut kita sebelum meninggal minta supaya umatnya masuk surga semuanya. Diperjuangkan mati-matian, kita dipikirkan supaya bahagia, selamat, masuk surga, senang selawase teng surga. Nabi begitu sayang sama kita, maka kita saat kelahiran masa nggak seneng? Kon nyambut bunga kan perintah Allah, fa'bidzalika falyafrahu. Atas anugerah dan rahmat Allah yaitu Nabi Muhammad, sambut bahagia, Allah suruh sambut bahagia. Makanya kita sepakat, ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita pas bulan Maulud pada bunga kabeh boten? Bunga nggih. Bikin acara, perayaan, motong kambing, beli ayam. Masya Alhamdulillah. Masih kadang-kadang ada lagi majelis taklim, atau kalau di Jakarta ada majelis taklim atau pondok pesantren yang bikin acara maulid, door prize-nya umroh. Saya punya teman punya pondok, ada dua, satu laki-laki satu perempuan, door prize-nya umroh nomor 1. Terus ada yang motor, ada yang sepeda, ada yang magicom, macam-macam. Jadi di kampung saya sebelah kesayangan namanya Habib Ali namanya. Itu ciri-ciri mulutnya bawa hadiah banyak elektronik, dari mulai kulkas, sepeda, TV, kipas angin, magicom, kompor gas, macam-macam hadiahnya untuk 50 orang. Iya, dibagikan. Jadi yang datang di snacknya itu ada apa? Apa itu? Iya, ada nomornya lah. Coba. Nanti dipanggil, nomor sekian panggil. Tapi ditanya dulu, anaknya Nabi Muhammad ada berapa? Bisa jawab boleh. Sambil dakwah kan, biar nanti yang mau datang siap-siap baca sih. Yang ditanya nggak lepas seputar Nabi Muhammad. Anaknya, nama anaknya, paham ya? Tanggal lahirnya, tempat apa namanya hijrahnya, kemudian istrinya, kemudian usianya, perang berapa kali, yang seputar Nabi. Jadi orang yang mau datang biar dapat hadiah, gelem ora gelem ngapal lah gitu. Paham ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, saya ingin menyebutkan semua yang berkaitan dengan Nabi pasti mulia. Coba bawa pulang kalimat ini. Semua yang berkaitan dengan Nabi pasti mulia. Siapapun, apapun. Siapapun berarti manusia, makhluk hidup, apapun berarti benda mati. Satu contoh. Saya akan mulai dari benda mati. Benda mati namanya sapu tangan. Teng Brebes biasanya sapu tangan wong kampung undangnya apa? Cipo ya. Udah beda kan. Puasa puna, ucap nong saya kan ngerti cipo. Cipo gitu lah. Masih ngomong cipo, masih ngomong cerecet, masih ngomong selampe, masih macam-macam gitu. Selampe gitu. Itu tiang-tiang sepuh mawon ini bocah nong selampe sih aku orang ngerti. Sapu tangan lah. Ada sapu tangan yang dulu milik Nabi. Dulu Nabi punya itu sapu tangan. Kadang buat usap wajah beliau, kadang buat usap tangan beliau, dipegang sama Nabi. Tiba-tiba sahabat Anas bin Malik itu salah satu sahabat yang khidmah derek Kanjeng Nabi, khidmah 10 tahun, ngaji sekaligus kalau ngaji saja mungkin dapat barokah ilmu, tapi dapat barokah yang lainnya itu dengan khidmah. 10 tahun ikut Nabi, sehingga saat sahabat Anas lagi-lagi lihat sapu tangan Nabi, tahu sahabat Anas lihat sapu tangannya, Anas kamu mau sapu tangannya? Mau ya Rasulullah, buat kamu hadiah. Dikasihkan hadiah sapu tangan Nabi Muhammad SAW. Sapu tangan gak punya nilai mahal, artinya biasa, tapi yang mahal justru karena itu sapu tangan milik Nabi. Milik Nabi. Pada beri tongkatnya Kiai Soleh Darat, tongkatnya Mbah Khalil Bangkalan, sendalnya Mbah Khalil,
Sendalnya mungkin sudah lama, udah nggak bagus, tapi menjadi istimewa. Orang berebut ingin megang berkah. Karena apa? Karena nempel orang tongkatnya Mbah Khalil itu diciumi sama orang yang ziarah. Bahkan sempat mau bangun satu pondok, mau dilelang. Akhirnya ada orang kaya, saya butuh berapa? Saya bayari. Menang, kemudian setelah menang dikasih lagi, simpen aja keluarga buat berkah. Ratusan juta. Tongkatnya sudah lapuk. Mungkin nggak lama patah kalau nggak dijaga. Tapi kenapa punya nilai yang istimewa? Karena tongkat itu dulu nempel di tangan orang mulia. Kayak dulu zamannya Imam Abu Hanifah. Imam madhab Ahli Sunnah wal Jamaah itu ada 4. Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Hanafi itu Abu Hanifah kan? Imam Abu Hanifah ketemu salah satu cucu Nabi namanya Imam Ja'far Shadiq. Buyutnya kan di Nabi Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Husain itu puternya Kanjeng Imam Ja'far Shadiq ini gurunya Imam Abu Hanifah. Jadi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i kan imam kita dalam mazhab ya. Imam Syafi'i punya anak, punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya guru Imam Ja'far Shadiq nih. Ja'far Shadiq buyut ya. Sayyidina Husain putu, Ali Zainal Abidin buyut. Muhammad Al-Baqir buyut apa? Canggah. Canggah apa berarti? Udeg. Berarti Imam Ja'far Shadiq udeg-udeg posisinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Anaknya canggah sih ya. Imam Ja'far Shadiq ini gurunya Imam Abu Hanifah. Megang tongkat, yang tongkatnya rapuh. Dilihat, selalu dijaga itu tongkat. Kadang-kadang diciumi sama beliau. Akhirnya tanya, muridnya, ya Imam, wahai guru, niku tongkatnya sinten? Kok antum jaga banget, ciumin terus, bahkan tercium bau harum dari tongkat itu. Tongkatnya siapa? Kemudian kata Imam Abu Hanifah, Imam Ja'far Shadiq Abu Hanifah, kamu nggak tahu ini tongkat adalah tongkat kakekku Rasulullah SAW. Tongkatnya Nabi Muhammad SAW. Kaget Imam, tongkatnya Rasulullah. Iya, ini dari ayah saya dari ayahnya. Satu-satunya tinggalan Nabi yang saya miliki saat ini, tongkat ini. Makanya saya jaga betul. Saya cium, saya ingin mengingat harumnya kakek saya dari tongkat ini karena bau wanginya khas. Nggak ada minyak wangi. Dari tongkatnya bau harum, bekas sentuhan tangan Nabi Muhammad SAW. Imam Abu Hanifah, wahai Syekh, izinkan saya bertabaruk, diciumin, matanya ditempelin, dadanya diusap-usap, dipegang, tabaruk kan. Kemudian setelah puas, khalas wahai Abu Hanifah, kamu takdim dan ngambil berkah dari sesuatu yang tidak nyambung dengan Nabi secara langsung, munfasil, yang terlepas dari bagian Nabi. Munfasil, ada sesuatu yang mutasil depan kamu. Mutasil nyambung langsung ke Nabi Muhammad. Imam Abu Hanifah saat itu nggak begitu paham. Ini sama yang munfasil kamu berambil berkah. Bagaimana dengan yang mutasil depan kamu? Paham maksudnya? Darahnya nyambung. Langsung paham. Diciumi, dipeluk. Allah, selama ini saya nggak paham. Kita tongkat saja cintanya luar biasa. Apalagi ini anaknya buyut ya berarti ini. Anaknya canggah ya. Keturunan Nabi yang dekat sekali dengan Rasulullah. Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini anaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain cucunya Nabi Muhammad SAW. Maaf, sapu tangan itu senengnya sahabat Anas dikasih sama Nabi, dicium sampai dijaga setelah Rasulullah wafat masih disimpan terus. Bahkan kata Sayyidina Anas bin Malik, saya kalau rindu Nabi, wanginya Nabi di sapu tangan itu ada pengobat rindu Nabi. Satu ketika sapu tangan itu jatuh di atas api yang nyala. Jadi di musim dingin kalau di kota Madinah itu ruangan dalam rumah, karena dulu rumah-rumah orang Madinah atapnya nggak selalu rapat, kamar saja yang rapat. Ruangan tengahnya terbuka. Angin yang dingin itu kadang-kadang bikin dalam rumah dingin. Mereka banyak nyalakan api dalam rumah supaya hangat ruangannya. Iya, bakar-bakaran ya, biar hangat itu. Sapu tangan itu jatuh kena angin ke api yang nyala tuh. Paniknya kayak apa, sahabat Anas bin Malik? Kebakaran sapu tangan Nabi, satu-satunya tinggalan dan kenang-kenangan dari Nabi yang selama ini jadi pelipur rasa rindu, jatuh di api.
ambil, takut api nyala, ambil air, disiram, dipadamkan, diambil, setelah ditarik sapu tangannya masih utuh bener, nggak terbakar, kena api, nyala apinya. Jangankan lubang, jangankan terbakar, lubang saja enggak. Akhirnya penasaran, ada sisa api pinggir sana nyala, didekatkan itu sapu tangan. Penasarannya sahabat anak kata bilang, saya penasaran tadi kena api tapi nggak lubang, coba saya ulangi lagi, tempelkan api di atasnya, pucuknya nggak kena, semakin dalam semakin dilepas sampai apinya padam, sapu tangannya diambil utuh. Kata sahabat Anas, saya lihat sapu tangan yang warnanya kusut tadinya jadi cerah, tambah bersih. Jadi yang dimakan kotorannya, sapu tangannya malah Akhirnya kata sahabat Anas, saya kalau mau bersihkan sapu tangan Nabi ini, saya taruh di atas api, terus saya angkat bersih. Mubaine nganggo aneh ya. Karena sahabat Anas konsultasi sama sahabat-sahabat lain, kenapa ini sapu tangan istimewa? Kata sahabatnya, gak usah heran, nempel tangan Nabi, ada keringat Nabi yang nempel di situ. Apalagi api dunia, api akhirat mungkin nggak bisa bakar sapu tangannya. Jangankan api dunia, ada bagian dari tubuh Nabi yang nempel di sapu tangan yang harunya masih nempel. Kata sahabat Anas, ruangan kamar saya kalau saya ingin harumkan, saya cukup keluarkan sapu tangan itu, saya taruh di kamar, ruangan itu jadi harum wanginya Rasulullah SAW. Sampai kata sahabat Anas, satu ketika anak saya sakit nggak sembuh-sembuh, sudah diobati macam-macam, saya usap-usap sapu tangan milik Nabi, dengan izin Allah anak itu sembuh dengan izin Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Sapu tangan jadi istimewa, api nggak bisa bakar, jadi obat penyakit karena nempel kanjeng Nabi. Tadi saya kan bilang semua yang berhubungan dengan Nabi jadi panjenengan ini istimewa bapak-bapak ibu-ibu. Kenapa? Karena panjenengan umatnya kanjeng istimewa, lebih istimewa dari umat yang lainnya. Kata Allah dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah keluar di antara umat manusia. Umat yang terbaik adalah umat Nabi. Ulama pewaris Nabi yang terbaik adalah pewaris Nabi Muhammad. Sahabat yang terbaik adalah sahabat Nabi Muhammad. Keturunan yang terbaik adalah keturunan Nabi Muhammad. Semua yang berkaitan dengan Nabi adalah yang terbaik. Sekalipun ada umat Nabi yang ahli maksiat, masih terbaik dibanding umat yang lain. Jangan cuma lihat maksiatnya, lihat kelebihannya. Ini umat Nabi, umatnya kanjeng. Insya Allah sing maksiat asal anak demen tengah tini maling kanjeng Nabi, mudah-mudahan tengah akhirat disyafaati kanjeng Nabi. Karena saya berani mengatakan semacam ini ada hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, yang di dalam kitab Mukhtarul Ahadits karya Al-Alamah Al-Arif bin Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru saya sendiri, lo nulis satu kitab, di dalamnya ada hadis Nabi. Nabi mengungkapkan sengaja hadis ini hadis yang dalamnya isinya bisyarah. Bisyarah ini apa? Berita-berita gembira dari lisan Nabi, hadis-hadis yang menggembirakan gitu. Salah satunya hadisnya apa? Di antaranya adalah Nabi mengatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku aku siapkan khusus untuk pelaku-pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Kadang pelaku dosa besar nggak bisa disyafaati ulama, kudu wong sing hebat sing nyapati. Jadi kan Nabi urusannya kula niku sing abot-abot. Saking emane mari umat. Saya siapkan pertolonganku untuk orang-orang yang susah, sing goblok, sing dosa-dosa gede, angel disyafaati ulama, disyafaati kiai, syafaati wong soleh, kelas berat itu. Jadi kan saya siapkan syafaat untuk mereka. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu karena sayangnya sampai pelaku maksiat saja masih dipikirkan sama Rasulullah. Cuman kadang-kadang umatnya udah blokir pol, udah blokir subuh bemoh. Wonten orang sholat subuh wongnya kau lambine apa idune la haula wala quwata. Ngesuk sholat dulu, sholat nggih, Allahumma paksain, Allahumma
Ya wong subuh kan kudu dipaksa. Diwiriti ya Allah mudah-mudahan tangi subuh ya ora tangi diwiriti. Olahraga juga ora, Pak. Hah? Olahraga. Ya Allah, bangun, paksa, entah nanti setelah itu mau tidur lagi, yang penting jangan sampai tinggal sholat. Supaya semakin manfaat syafaat Nabi itu kena buat kita, walaupun gablek, sholatnya jadi tinggal. Saestu. Kita masih belum jadi orang baik, belum bisa jadi orang yang istimewa. Yang penting sholatnya dijaga dulu, supaya hubungan sama Allah jangan putus. Sholat niku tali penghubung antara hamba dengan Allah. Kalau talinya putus, kebaikan-kebaikan yang turun gak nyambung. Mulane dobleki kayak apa nih bisa aja ninggal sholat. Siap? Insya amin ya rabbal. Itu sapu tangan. Setelah diusap-usap sehat anaknya. Tetangga-tetangga kalau anaknya sakit bawa ke rumah Anas bin Malik, minta diusapin sapu tangan. Saya mau garis bawahi dalam akidah ini penting. Kenapa sahabat Anas kok saat berdoa harus ngambil sapu tangan diusap-usapkan? Bahkan berdoanya, ya Allah, berkah kemuliaan sapu tangan milik kekasihmu, sembuhkan penyakit anakku. Niku berarti tawasul namanya. Namanya apa? Tawasul. Doanya tawasul, ngusap-ngusape tabaruk. Berarti tawasul dan tabaruk zamannya sahabat Nabi itu ada dan dilakukan sahabat. Kenapa ana wong sing ngaku ahli sunnah, ana wong tawasul, ana wong tabaruk ngomongnya syirik? Berarti ajarannya nyimpang dari ajaran sahabat Nabi. Gitu apa betul? Kalau ada orang ngakunya ahli sunnah wal jamaah, tawasulan syirik, tabarukan syirik, benda